Metode berikutnya dalam mengalokasikan joint product cost adalah menggunakan average unit cost method. Metode ini lebih sederhana daripada yang market value method, di mana metode ini memperoleh hasil yang dialokasikan dengan cara membagikan dari joint product cost dengan unit cost yang diproduksi. Di sini kita melihat contoh, ada produk A, B, C, dan D, dan jumlah unit yang diproduksi tersebut. Kita ambil contoh mungkin perusahaan Nike, dia membuat sepatu olahraga sport model A, model B, model C, dan model D, di mana dia melakukan pemotongan kulit dan ada joint product dari proses produksi yang dibuat oleh Nike tersebut. Kita contohkan saja. Di sini unit produce, kita cari totalnya dulu. Oke, total unit produksi adalah 20.000 ditambah dengan 15.000, 35.000 tambah 10.000 menjadi 45.000 ditambah dengan 15.000, maka total dari unit yang diproduksi adalah 60.000 unit. Oke, kemudian kita lihat di sini ada joint product cost-nya itu 120.000 yang akan kita alokasikan ke masing-masing unit tersebut. Jadi allocation of joint cost. Pada caranya adalah, saya tulis dulu 120.000 di sini. Oke. Caranya adalah dengan membagikan 120.000 ini dibagi dengan 60.000, maka allocation rate adalah 120.000 joint cost-nya, 120.000 joint cost-nya kita bagikan dengan 60.000 unit yang diproduksi, maka kita dapat memperoleh rate untuk satu joint cost untuk satu unit produksi, yaitu $2 per unit produced. Oke. Maka kita buat $2 itu sebagai pengalih dari unit produced. $2. Copy ke bawah dan harus sama. Oke, maka joint cost yang dialokasikan ke produk A adalah apa ini? 120.000. Joint cost yang dialokasikan ke produk A adalah 20.000 unit kali $2, maka nilainya adalah 40.000 dolar. Dan untuk produk B dialokasikan sebesar 15.000 dikali $2 sebesar 30.000 dolar. Untuk produk C yaitu 10.000 dikali $2 yaitu 20.000 dolar yang alokasikan ke produk C, dan 15.000 kali $2 yaitu 30.000 dolar kita alokasikan dari total 120.000 ini ke produk D, di mana 40.000 ditambah 30.000 ditambah 20.000 tambah 30.000 harus sama, totalnya menjadi 120.000 dolar. Inilah cara mengalokasikan berdasarkan average unit cost method. Akan tetapi ada masalah mengenai average cost unit cost method ini, di mana kalau di dalam produksi tersebut tidak semua produk yaitu A, B, C, dan D mengalami proses produksi yang sama gitu. Semua produk masing-masing tersebut yaitu produk A, B, C, dan D memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda, memiliki waktu yang digunakan untuk labor yang berbeda-beda dan membutuhkan skill yang berbeda-beda, sehingga tidak adil apabila dibebankan ke mereka, yaitu dibebankan ke mereka dengan porsi yang sama untuk per unitnya. Oleh karena itu kita membuat metode satu lagi, yaitu
weighted average method. Di metode ini masing-masing produk tersebut diberikan bobotnya masing-masing berdasarkan dengan tingkat kerumitan, atau berdasarkan nilai jualnya, atau berdasarkan segala sesuatu yang dapat dianggap meningkatkan biaya dari produk tersebut. Sehingga sebagai contoh kita buat produk A, di mana bobotnya kita kasih 3 poin. Kemudian produk B kita kasih bobotnya 12 poin. Ini sebagai contoh saja. Ini hanya saya asumsikan saja. Produk C bobotnya diasumsikan 13,5 points. Dan produk D bobotnya adalah 15 points. Dengan begitu kita dapat memperoleh berapakah unit allocation cost yang dialokasikan ke masing-masing produk. Sama soalnya kita ambil seperti yang di contoh pertama. Sekali copy saja. Hanya kita tambahkan di sini harus ada points-nya. Yang menjadi perbedaannya. Mana kita masukkan produk A terdapat 3 poin, produk B 12 poin, produk C 13,5 poin, dan produk D ada 15 poin. Sehingga kita dapat memperoleh berapakah weighted unitnya, unit yang sudah diberikan bobot, yaitu 20.000 kali 3 60.000 unit, 15.000 dikali 12 menjadi 180 unit, terus kemudian 10.000 kali 13,5 135.000 unit, dan 15.000 kali 15 225.000 unit, dengan total unitnya adalah 600.000 unit. Kemudian kita dengan informasi yang sama yang dikatakan bahwa joint product cost-nya adalah 120.000. Kita ambil juga. Kita memperoleh informasi bahwa joint product cost-nya adalah sebesar 120.000. Jadi saya taruh di sini saja. Joint cost totalnya adalah $120.000. Maka untuk mencari rate-nya sama seperti pada metode 1, di mana allocation rate-nya adalah 120.000 joint cost dibagikan dengan 600.000 unit yang sudah diberikan bobot. Kalau saya kasih allocation rate sama dengan $120.000 bagi dengan 600.000 unit, maka kita memperoleh hasil yaitu $0,2 per unit yang diproduksi. Jadi kita masukkan rate 0,2 ini sebagai pengalih dari weighted unit cost. Tarik ke bawah. Maka dengan hasil pengalihan ini kita dapat memperoleh berapakah alokasi 120.000 ini ke masing-masing produk A, B, C, dan D. Maka untuk produk A 60.000 kali $0,2 per unit, kita mendapatkan joint cost-nya adalah $12.000. Untuk produk B 180.000 unit dikali 0,2 itu $36.000. Untuk produk C adalah $0,2 allocation rate per unit dikalikan dengan 135.000 dengan
total joint cost yang dialokasikan adalah $27.000 untuk produk C, dan untuk produk D yang dialokasikan adalah sebesar $225.000 dikalikan dengan $0,2, yaitu $45.000. Dan total dari alokasi biaya ke masing-masing produk A, B, C, dan D harus sama dengan $120.000 total joint product cost. Sampai di sini pelajaran kita. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu Deuteronomy 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Keep thinking outside of the box.